Assalamualaikum Sobat Seleb. Nah ini saya nggak pernah speak up, hampir 4 tahun ya nggak pernah speak up tentang Pak Joko, sama sekali nggak pernah saya buka sama sekali. Jadi mungkin di sini Pak Joko sudah ada dorongan untuk membuat video klarifikasi. Batasan beberapa hari ini Pak Joko nggak pernah minta uang ke saya. Gini Rais, itu sudah sering kali saya bicara. Saya itu minta bukti aja omongan kamu, ya toh. Minta bukti yang kamu bilang penghasilan Farel selama ini kurang lebih 10 M. Dan juga yang dia pengen keluarga. Saya minta bukti. Nanti saya akan menjelaskan dan saya akan spill semua bukti-bukti yang saya punya. Nah, saya spill sebenarnya apa yang terjadi. Apa perihal judi online aja kah? Atau ada hal besar yang ternyata lebih mengerikan dari itu. Ya, selama ini kita nggak pernah bahas sama sekali. Dan saya tahu semua, tapi saya nggak pernah speak up sama sekali. Sampai detik ini, uang saya yang dipinjam Pak Joko pun sudah puluhan juta, sampai peser pun nggak pernah. Itu uang pribadi saya. Guys, ini ya. Yang kamu bilang, oke lah, kalau memang saya ada hutang, kamu bilang harus mengembalikan, oke, harus itu memang. Cuman, jangan kamu bilang aku ini lupa ingatan atau amnesia. Sekarang kamu pikir aja, ya. Itu uang untuk apa kamu kan tahu, ya. Bahkan kalau tidak salah waktu itu uang itu kamu yang nawarin, kalau nggak salah. Memang waktu itu ada keperluan. Dan juga uang untuk apa, kamu juga tahu. Tapi seingat saya, uang itu sudah dikembalikan. Gitu. Keheningan Om Rais justru menjadi sorotan pertama setelah video pernyataan ayah kandung Farel ramai dibicarakan. Banyak yang menunggu, apakah ia akan langsung membalas, membantah, atau justru memilih jalan lain. Dalam dunia yang serba cepat, diam sering dianggap kalah. Namun bagi Om Rais, diam adalah bentuk tanggung jawab. Sejak awal, Om Rais dikenal bukan sosok yang gemar memancing drama. Ia memahami betul bahwa setiap kata yang keluar bisa berdampak panjang, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Farel. Karena itu, ia memilih menahan diri, menyusun pikiran, dan menimbang setiap kalimat yang nantinya akan disampaikan. Di balik layar, Om Rais disebut sempat berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Bukan untuk mencari pembenaran, melainkan memastikan bahwa apapun yang ia sampaikan nanti benar-benar berdasar fakta. Baginya, konflik orang dewasa tidak boleh kembali menyeret anak yang sudah berusaha bangkit dari masa lalu yang berat. Publik pun mulai berspekulasi. Ada yang mengira Om Rais takut, ada pula yang menyebut ia sedang menyusun serangan balik. Namun mereka yang mengenalnya tahu, Om Rais bukan tipe yang berbicara dengan emosi. Ia lebih percaya bahwa kebenaran akan tetap berdiri meski tanpa teriakan. Ketika akhirnya Om Rais mulai membuka suara, bukan nada tinggi yang terdengar. Tidak ada kemarahan berlebihan, tidak ada sindiran kasar. Yang ada justru nada tenang, seolah ingin menenangkan situasi yang sudah terlanjur panas. Sikap ini langsung mencuri perhatian publik. Om Rais menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menjatuhkan siapapun. Ia tidak ingin konflik ini berubah menjadi tontonan saling menyalahkan. Yang ia inginkan hanyalah satu hal sederhana, kejelasan agar tidak ada narasi liar yang merugikan Farel. Dalam pernyataan awalnya, Om Rais juga menyinggung soal tanggung jawab moral. Menurutnya, ketika seorang anak sudah berada di titik terang, orang dewasa seharusnya menjadi pelindung, bukan sumber kegaduhan baru. Kalimat ini langsung dikutip dan dibagikan ulang oleh banyak akun. Diam Om Rais yang semula disalahartikan, justru berubah menjadi senjata paling kuat. Publik mulai melihat bahwa ketenangan bukan berarti lemah, melainkan tanda seseorang yang benar-benar memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan. Bab ini menjadi titik awal bagaimana reaksi Om Rais perlahan membentuk opini. Bukan lewat emosi, tapi lewat sikap. Bukan lewat tuduhan, tapi lewat ketegasan yang tenang. Dalam kelanjutan sikapnya, Om Rais mulai berbicara lebih terbuka. Namun tetap dengan satu garis tegas, semua yang ia sampaikan harus berbasis data, bukan asumsi. Ia menolak keras adu narasi tanpa dasar yang justru bisa memperkeruh keadaan. Om Rais menyebut bahwa selama ini ia menyimpan catatan dan bukti, bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab profesional.
Baginya, pengelolaan seorang anak berbakat bukan perkara emosi, tapi sistem yang rapi dan transparan. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak pernah melarang siapapun untuk bertemu atau berkomunikasi dengan Farel, selama dilakukan dengan cara yang sehat. Kalimat ini seolah menjawab berbagai tudingan yang beredar di media sosial tanpa harus menyebut nama. Yang paling menyentuh publik adalah ketika Om Rais mengaku sedih, bukan marah. Sedih karena konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik justru dibuka ke ruang publik. Sedih karena Farel kembali berada di pusaran cerita yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Menurut Om Rais, anak tidak seharusnya menjadi alat pembuktian siapa yang paling benar. Anak hanya butuh ruang aman untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Pernyataan ini membuat banyak netizen menilai bahwa Om Rais berbicara bukan sebagai manajer, melainkan sebagai sosok ayah. Ketegasan Om Rais terlihat jelas ketika ia menyatakan siap memberikan klarifikasi jika diminta oleh pihak berwenang atau jalur yang tepat. Namun ia menolak menjadikan media sosial sebagai arena pengadilan. Baginya, kebenaran tidak perlu diperdebatkan dengan teriakan. Reaksi ini justru berbalik arah. Banyak publik yang awalnya ragu mulai memberikan dukungan. Komentar-komentar bermunculan, menyebut Om Rais sebagai sosok dewasa yang berdiri di tengah badai tanpa ikut menambah angin. Di sisi lain, Om Rais juga mengingatkan bahwa konflik ini seharusnya menjadi refleksi bersama. Bahwa saat seorang anak sudah berjuang keras mengubah hidupnya, lingkungan terdekat seharusnya membantu menjaga, bukan membuka kembali luka lama. Bab kedua ini menutup dengan pesan kuat. Om Rais tidak sedang membela diri, ia sedang membela masa depan. Bukan untuk menang di mata publik, tapi untuk memastikan bahwa Farel tidak lagi menjadi korban dari ego orang dewasa. Reaksi Om Rais pun akhirnya dipahami. Tenang, tegas, dan berpihak pada satu hal yang paling penting, kepentingan seorang anak. Di tengah riuhnya pernyataan orang dewasa, satu sosok justru paling dinanti namun memilih diam. Farel, tidak ada unggahan panjang, tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan. Diamnya Farel seolah menjadi ruang kosong yang penuh makna, dan publik mulai menyadari bahwa ia kembali berada di posisi yang tidak ia pilih. Farel disebut mengetahui video yang beredar. Namun alih-alih bereaksi spontan, ia memilih menarik diri. Bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena lelah. Lelah harus kembali membuka lembaran hidup yang sudah ia tutup dengan susah payah. Orang-orang terdekat menyebutkan bahwa Farel kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas yang menenangkan. Menyanyi, berlatih, dan fokus pada hal-hal yang membuatnya tetap berdiri tegak. Ia seolah belajar bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan kata-kata. Dalam diamnya, Farel justru menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki anak seusianya. Ia paham, satu kalimat darinya bisa memicu gelombang baru. Dan ia tidak ingin menjadi pemicu pertikaian antara orang-orang yang seharusnya melindunginya. Reaksi Farel yang tidak reaktif ini perlahan menyentuh hati publik. Banyak yang mulai menyadari bahwa beban terbesar justru ada di pundaknya. Bukan pada mereka yang saling beradu argumen, melainkan pada anak yang harus menyaksikan kisah hidupnya diperdebatkan. Om Rais disebut menjadi orang pertama yang menjaga jarak Farel dari hiruk-pikuk media sosial. Bukan untuk membungkam, tapi untuk melindungi mental dan emosinya. Om Rais ingin memastikan bahwa Farel tetap merasa aman, meski dunia luar sedang gaduh. Dalam satu momen sederhana, Farel sempat mengungkapkan perasaannya secara singkat. Tidak menyalahkan siapapun, tidak membela siapapun. Hanya satu kalimat yang terdengar pelan namun dalam, bahwa ia ingin fokus pada masa depannya. Kalimat itu langsung menggambarkan banyak hal. Bahwa Farel tidak ingin hidupnya terus terikat pada konflik masa lalu. Bahwa ia ingin dikenal karena karya dan prestasi, bukan karena kisah pilu yang terus diulang. Diam Farel akhirnya dipahami sebagai bentuk perlindungan diri. Ia memilih berdiri di sisi yang lebih sunyi, namun lebih sehat. Publik pun mulai mengalihkan perhatian, dari mencari sensasi menjadi memberi doa dan dukungan. Bab ini menjadi titik balik emosi cerita. Ketika semua suara saling bertabrakan, justru keheningan seorang anaklah yang paling lantang. Diam yang tidak menuntut simpati, tapi mengajarkan empati. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas, Farel bukan sekadar objek cerita. Ia adalah manusia yang sedang belajar bertahan, tumbuh, dan memilih jalan damainya sendiri. Seiring berjalannya waktu, arah pembicaraan publik perlahan berubah.
Jika sebelumnya perhatian tertuju pada adu pernyataan orang dewasa, kini sorotan mulai mengarah pada satu hal yang lebih penting, siapa yang benar-benar melindungi Farel. Di titik inilah, reaksi Om Rais dan diamnya Farel mulai membentuk opini yang lebih utuh. Kolom komentar di berbagai platform dipenuhi suara empati. Banyak netizen yang mengaku tersentuh bukan oleh kata-kata keras, melainkan oleh ketenangan dan sikap menahan diri. Mereka melihat Om Rais sebagai sosok yang tidak sibuk membela diri, tapi sibuk memastikan Farel tetap aman secara mental dan emosional. Dukungan pun datang dari berbagai kalangan. Ada yang menuliskan pengalaman pribadi tentang anak-anak yang tumbuh di tengah konflik keluarga. Ada pula yang menyebut bahwa apa yang dilakukan Om Rais adalah contoh kedewasaan yang jarang terlihat di ruang publik. Narasi perlahan bergeser, dari konflik menjadi perlindungan. Beberapa figur publik ikut angkat suara secara tidak langsung. Tanpa menyebut nama, mereka menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga anak dari konflik orang dewasa. Unggahan-unggahan ini ramai dikaitkan oleh netizen dengan situasi Farel, dan kembali menguatkan posisi Om Rais di mata publik. Menariknya, semakin Om Rais memilih tenang, semakin besar simpati yang datang. Tidak ada klarifikasi berlebihan, tidak ada pembelaan yang meledak-ledak. Justru sikap inilah yang membuat publik percaya bahwa ada hal-hal yang memang tidak perlu diperdebatkan di media sosial. Di sisi lain, banyak netizen mulai mengingat kembali perjalanan Farel sejak awal. Bagaimana ia tumbuh dari kondisi sulit, berjuang dengan bakatnya, hingga akhirnya dikenal luas. Ingatan kolektif ini membuat publik merasa ikut memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi anak tersebut. Komentar-komentar seperti, Farel berhak bahagia, dan tolong jangan tarik anak ke konflik menjadi semakin dominan. Ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, melainkan soal batas. Dan publik mulai sepakat bahwa batas itu telah terlampaui. Bab ini menunjukkan bahwa reaksi tidak selalu harus berupa jawaban langsung. Terkadang, waktu dan sikaplah yang berbicara. Om Rais tidak perlu menaikkan suara, karena publik sendirilah yang akhirnya menyimpulkan. Gelombang dukungan ini menjadi dinding tak terlihat yang melindungi Farel. Di tengah kerasnya dunia maya, ia menemukan ruang aman dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya secara pribadi, namun peduli secara tulus. Dan dari sini, satu hal menjadi jelas, narasi yang dibangun dengan ketenangan akan selalu lebih kuat daripada narasi yang dibangun dengan amarah. Pada akhirnya, semua kegaduhan ini membawa satu pertanyaan besar, untuk apa semua ini dilakukan? Bagi Om Rais, jawabannya sederhana namun berat. Bukan untuk memenangkan opini publik, bukan untuk membuktikan siapa yang paling benar, melainkan untuk memastikan satu hal tidak rusak, masa depan Farel. Om Rais menyadari bahwa setiap konflik yang terbuka ke ruang publik selalu meninggalkan jejak. Jejak itu bisa menjadi luka baru bagi anak yang sebenarnya hanya ingin hidup normal. Karena itulah, ia memilih berdiri di posisi yang sering disalahpahami, diam, menahan diri, dan tidak membalas serangan dengan serangan. Dalam satu pernyataan penutup yang disampaikan dengan nada rendah, Om Rais menegaskan bahwa ia tidak menutup pintu dialog. Namun ia ingin semua dilakukan dengan cara yang dewasa dan bermartabat. Bagi Om Rais, kebenaran tidak perlu dipertontonkan dengan emosi, karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Farel sendiri, meski jarang terlihat berbicara, menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia terlihat lebih fokus pada karya, lebih menjaga jarak dari hiruk-pikuk media sosial, dan lebih selektif dalam menanggapi isu. Diamnya bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa ia sedang belajar melindungi dirinya sendiri. Publik yang mengikuti perjalanan ini mulai memahami satu hal penting. Dalam konflik keluarga, tidak ada pemenang sejati jika seorang anak harus menanggung beban terberat. Kesadaran ini membuat banyak orang berharap agar semua pihak bisa menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Bab penutup ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang pilihan. Pilihan untuk berbicara atau diam. Pilihan untuk menyerang atau melindungi. Dan Om Rais telah memilih jalannya, meski tidak selalu mudah atau populer. Waktu akan menjadi saksi. Bukan media sosial, bukan komentar netizen. Waktu yang akan membuktikan siapa yang benar-benar berdiri untuk Farel, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan hingga hari itu tiba, ketenangan tetap menjadi perisai terkuat. Cerita ini pun berakhir tanpa teriakan, tanpa saling menjatuhkan.
Hanya dengan satu pesan yang tertinggal kuat, anak bukan alat pembuktian. Anak adalah amanah yang harus dijaga. Dan di tengah dunia yang bising, mungkin keberanian terbesar bukanlah berteriak, melainkan memilih diam demi masa depan yang lebih baik. Seiring waktu berjalan, intensitas pembahasan mulai mereda. Bukan karena masalah benar-benar hilang, tapi karena publik mulai memahami bahwa tidak semua hal harus terus dipanaskan. Ada titik di mana keheningan justru menjadi jawaban paling dewasa. Om Rais tetap pada sikapnya. Tidak muncul dengan klarifikasi lanjutan, tidak memancing pernyataan baru. Ia memilih fokus mendampingi Farel menjalani hari-harinya seperti biasa. Sekolah, latihan, dan kegiatan yang membangun masa depan perlahan kembali menjadi prioritas utama. Di balik layar, Om Rais disebut semakin protektif. Bukan mengekang, melainkan memastikan bahwa Farel tidak lagi terpapar komentar-komentar yang bisa melukai perasaannya. Dunia maya terlalu kejam untuk anak yang hatinya pernah terlalu sering diuji. Sementara itu, Farel mulai menunjukkan perubahan yang lebih positif. Senyumnya kembali terlihat tulus. Tawanya tidak lagi dipaksakan. Ia seperti menemukan kembali ruang aman yang sempat terganggu oleh kegaduhan orang dewasa. Beberapa pengamat menilai, justru di momen inilah karakter asli setiap pihak terlihat. Bukan saat kamera menyala, bukan saat emosi memuncak, tetapi ketika sorotan mulai redup. Siapa yang tetap konsisten menjaga, dan siapa yang perlahan menghilang. Publik pun belajar dari kisah ini. Bahwa membela anak tidak selalu harus dengan teriakan. Bahwa menjadi orang dewasa berarti tahu kapan harus bicara dan kapan harus berhenti. Dan bahwa luka lama tidak akan sembuh jika terus diungkit di depan umum. Om Rais tidak pernah meminta pujian. Ia tidak mencari pengakuan. Namun dari sikapnya, banyak orang tua belajar satu hal penting, mencintai anak kadang berarti siap disalahpahami, selama anak itu tetap terlindungi. Cerita ini mungkin belum benar-benar selesai. Masih ada waktu, masih ada proses, masih ada kemungkinan rekonsiliasi atau jalan lain yang lebih baik. Namun satu fondasi sudah tertanam kuat, kepentingan anak harus selalu berada di atas segalanya. Jika suatu hari nanti Farel tumbuh dan menoleh ke belakang, semoga yang ia ingat bukan keributan, melainkan sosok yang memilih berdiri tenang di sampingnya ketika dunia terasa terlalu gaduh. Dan dari semua yang telah terjadi, satu pesan terakhir tertinggal jelas. Orang dewasa boleh berbeda pendapat, tapi anak tidak boleh menjadi korban.